Oke, kita mulai ya. Jadi apa aja sih yang sering ditanyakan sama orang tua ya di dalam grup ini ya? Oke, kita lanjut. Nah, pertama masalah konsultasi. Ya, setelah ditanyakan orang tua itu masalah konsultasi. Ya. Caranya konsultasi itu gimana? Apa betul konsultasinya gratis ya? Benar lah, kalau konsultasi selalu gratis ya benar. Ya, tidak ada keraguan, selalu dijawab. Konsultasinya juga kita lewat WhatsApp ya. Oke, aku coba pakai handphone ya untuk ngecek apakah layarku tetap terbaca. Jadi caranya konsultasi itu melalui WhatsApp ya. Nomornya ada di sana ya 0817 007 3777 ya. Itu nomornya untuk konsultasi, itu langsung nomor telepon saya ya. Jadi ini khususnya menjawab masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan ya. Oke, ini sudah direkam ya, bagus ya. Caranya konsultasi gimana untuk pasien baru ya, terutama pasien baru. Kadang bingungin ya, karena yang di tempat saya pasti nomornya nggak di save karena pasien baru ya. Jadi tolong kalau pasien baru ini kontak ke kami, ini sertakan nama orang tua, nama anaknya siapa, tanggal lahirnya berapa ya supaya kita tahu umurnya berapa dan kira-kira tempat tinggalnya di mana. Supaya nanti kalau mau diarahkan ke klinik yang terdekat itu gampang ya, yang mana cabang mana yang mau dihubungin ya. Biasanya kalau untuk orang-orang yang masih baru ini dianjurkan untuk melakukan tes biomedis ASIRA ya. Kalau tes biomedis ASIRA cuman kita lakukan di Surabaya atau di Bekasi. Jadi kalau ditanya lagi dok daerah mana sih yang untuk yang di Bekasi, ngirimnya di Bekasi, mana yang untuk di Surabaya. Yang di Bekasi itu khusus untuk yang dari dari Sumatera, seluruh Sumatera itu dikirim ke Bekasi, kemudian sebelah baratnya Jawa, Pulau Jawa ya, dari Banten, Serang ya, kemudian Jabodetabek, Jabar itu dikirimnya ke Bekasi. Ya, jadi diulangin ya, karena tadi terdistraksi sama handphone. Ya. Jadi yang untuk daerah Bekasi yaitu buat orang tua yang tinggalnya di seluruh Kalimantan ya, Kalimantan lagi, Sumatera, seluruh Sumatera ya, bukan Kalimantan, seluruh Sumatera, Sumateranya dimanapun itu dikirimnya ke Bekasi ya, Sumatera ya. Jadi bukan Kalimantan tapi Sumatera ya. Kemudian Jawa bagian barat ya, kalau di pulaunya itu Jawa bagian barat termasuk di provinsi Banten ya, Jawa Barat, Jabodetabek itu dikirimnya ke Bekasi. Di luar itu, ya, di luar itu berarti ada di Kalimantan, ya, Sulawesi, ya, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali dan lain-lainnya sampai ke Papua sana, itu dikirimnya ke Surabaya, ya, itu untuk tes biomedis ASIRA. Oke, ya. Jadi sudah jelas ya, diulangi ya, kalau pasien baru konsultasi, tolong memperkenalkan diri, ya jangan langsung tiba-tiba cerita panjang lebar tanpa nama, tanpa apa. Saya itu pasti nggak punya nomornya ya, nggak kenal ya, pasti saya nanya ini dari siapa ya. Jadi daripada nanyanya panjang-panjang, sekarang langsung kasih nama aja. Dok, dari misalnya ya, dok dari Ibu Mingve. Nama anandanya Steven, tanggal lahirnya sekian, domisilinya Surabaya. Saya ingin melakukan konsultasi dokter. Ya, ini skor ATEK anak saya. Nah, mantap toh. Nah, tinggal nanti saya jawab ya dari membaca ceritanya ATEK tadi. Biasanya semua pasien, apapun kondisinya, apapun keadaannya, akan saya anjurkan untuk melakukan tes biomedis ASIRA. Ya dari ATEK-nya. Karena apa? Ya, nanti dijelaskan lebih detail ya. Kalau tes ASIRA itu sangat penting ya untuk mengetahui kondisi anak kita di mana. Ya, apa penyebabnya, apa prioritasnya. Walaupun nilai ATEK-nya mungkin rendah, tapi kita perlu data, ya, data yang sangat lengkap. Dapatnya dari mana? Dari tes biomedis ASIRA. Seandainya dok belum bisa melakukan tes biomedis ASIRA, ya nggak apa-apa, tetap kita bantu, tapi dikira-kira, ya. Dikira-kira dari mana? Dari nilai ATEK-nya. Ya, kalau nilai ATEK-nya sekian, itu kira-kira masih bisa nggak disuplementasi?
mana yang tidak bisa, mana yang masih bisa, sehingga nanti ketahuan dari progres anaknya. Ya, ini sebetulnya saya janji ya sama orang tua ya minggu lalu ya atau 2 minggu lalu. Kita mau mengadakan kelas khusus ya, studi case ya, cara membaca ATEK, ya, memperkirakan ATEK. Nanti dari ATEK-nya itu kita ingin tahu anak ini bisa dilakukan suplementasi atau tidak. Ya, kira-kira hasilnya seberapa. Ya, kita mau belajar sama-sama. Rencananya kita akan buka kelasnya itu di Telegram. Ya. Kenapa Telegram? Ya kalau Telegram itu bisa diketik ya. Jadi nggak perlu sekarang, nggak perlu satu arah, jadi bisa interaktif ditulis ya. Jadi nggak rebutan bicara, nggak rebutan ngetik ya. Nah, terdokumentasi itu rencananya. Oke. Kemudian pasien baru tadi sudah kasih identitas, kedua skor ATEK. Nah, kenapa kok penting skor ATEK? Karena boleh dikatakan kami ya tidak ketemu sama pasiennya. Sehingga kami harapkan kalau kami dengan membaca ATEK tadi, kami bisa memperkirakan, oh kira-kira demikian kondisinya. Ya. Jadi kita bisa tahu, punya gambaran kasar lah. Ya. Gitu. Kemudian konsultasi itu bisa di mana aja. Kalau untuk pasien yang sudah terapi ataupun belum terapi, yang sudah pernah konsultasi awal lewat WAPRI, ya, biasanya kita arahkan ke WhatsApp grup komunitas, ya, supaya nanti mereka bisa belajar bersama dengan orang tua yang lain. Ya. Kami punya 2 grup per area, ya, ada yang pakai kode B, ya. B itu yang sudah terapi, ya. B06 misalnya, B01 itu sudah terapi, pakai B, berarti sudah terapi BCom. Ya. Dan juga yang kodenya N, ya, WAG N01, ya. Nah itu berarti belum terapi BCom, ya. Masih ada di grup itu, ya, yaitu tujuannya dikumpulkan. Kenapa nggak dijadikan satu aja dok? Terlalu penuh, ya. Terlalu penuh, ya kalau grupnya rame, orang tua mabok, ya. Dok terlalu rame dok grupnya dok, sehingga HP saya jadi hang. Ya, jadi hanya kita bagi, ya. Kita pecah jadi 2 dengan tujuan tidak terlalu penuh. Ya. Jadi silakan berkomunikasi atau berkonsultasinya lewat WhatsApp grup, ya, supaya orang tua yang lain juga tahu ya permasalahannya apa, pertanyaannya apa, jadi tidak ditanyakan berulang kali. Selain itu, konsultasi ya, tentang keadaan apapun ya bisa langsung ke WA saya atau ke Dr. Mariska maupun ke Dr. Sofyan. Ya. Dr. Sofyan itu yang ada di Kendari. Ya. Ya, tapi salah satu aja kalau konsultasi ya, kayak kemarin ada satu ibu ya konsultasi ke 3 orang. Nah jawabannya itu bisa beda karena masing-masing dokter itu punya pola pikir yang bisa berbeda. Ya. Jangan nanya saya, terus nanya Dr. Mariska, nanya Dr. Sofyan, terus semuanya jawab. Jawabannya kebetulan nggak ada yang sama. Apa Bapak Ibu nggak tambah bingung? Akhirnya ngomong. Tapi katanya Dr. Mariska, nah kan akhirnya Bapak Ibu jadi ngadu pendapatnya orang. Ya. Itu dari segi kedokteran itu tidak etis, ya, tidak baik. Ya, jadi saya ingatkan ke Bapak Ibu, jangan pernah ya mengadu pendapatnya dokter. Termasuk misalnya nanti kalau Bapak Ibu terapi ya, ketemu orang lain ya, terapi biomedis yang lain atau apa, terus Bapak Ibu ngomong, saya sudah terapi biomedis dokter sama dokter Ali, dan katanya dokter Ali metodenya dokter salah, nah itu enggak boleh, ya. Karena dia pasti punya cara berpikirnya sendiri. Jadi kita enggak pernah boleh mengadu pendapat dokter, ya karena dokter atau siapapun pasti belajar, gitu loh. Pasti dia punya dasar. Yang harus kita ingat, enggak mungkin dokter itu mau mencelakakan pasiennya. Ya, pasti mereka punya alasan. Walaupun mungkin bagi dokter lain mungkin alasannya kurang tepat. Ya terserah, ya karena mereka masih punya keyakinan yang benar. Jadi tolong diingat ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di tempat kita konsultasi di satu tempat aja, satu dokter aja. Ya. Kemudian jangan membandingkan pendapatnya dokter. Ya, bagi membandingkan, terserah Bapak Ibu membandingkan sendiri ya enggak apa-apa. Ya. Tapi masing-masing dokter kan punya pengalaman, ya, punya pengetahuan ya. Yang dia akan mengambil keputusan sendiri, ya, jangan dibandingkan, ya. Itu. Udah ya, jadi nggak usah semuanya salah satu, karena jawaban kami belum tentu sama untuk masalah Anda. Ya, itu enggak etis ya di dunia kedokteran enggak boleh ya. Membandingkan pendapat
dokter satunya dengan yang lainnya itu tidak boleh. Ya. Karena masing-masing sudah punya cara sendiri. Anda nanya, berarti Anda percaya sama yang Anda tanyain. Kalau tidak percaya, ngapain nanya? Ya. Kalau sudah dijawab tidak kalian kerjakan, ngapain kalian nanya ke kami? Ya, itu permasalahannya sederhana, sesederhana itu. Kalau nggak yakin, ya nggak usah tanya. Ya, kerjakan aja sendiri. Ya, itu. Ya. Bagaimana dengan konsultasi tatap muka? Saat ini dibatasi, ya, sangat-sangat dibatasi ya, dengan resiko pandemi dan teman-temannya kita sangat membatasi ya. Kalau bisa tidak ketemu ya. Termasuk yang di Bekasi pun sebentar lagi juga akan kita kurangi ya. Kalau ternyata jumlah insiden ya, kejadian COVID-nya tinggi, pasti kita stop ya. Kita nggak akan terima kunjungan lagi ya. Jadi saat ini hanya dilakukan di Bekasi dengan perjanjian ya. Dengan syarat, iyalah saya karena satu hari cuma terima satu pasien, ya saya dengan syarat. Jangan cuma ngomong kosong, jadi saya nggak mau terima pasien yang datang cuma pengen konsultasi, bawa anaknya datang ya. Tapi tanpa hasil tes, saya nggak mau. Ini buang-buang waktu saya. Kita cuma cicat ngobrol, nggak ada gunanya ya. Ngomong kosong ya kira-kira yang nggak ada solusi. Ya, jadi kalau ketemu saya ya sudah tes Asira, ya, dimanapun itu ya, di Surabaya maupun di tempat saya. Nah, yuk kita diskusi tentang hasil tes Asira tadi, kalau mau datang ke Bekasi. Ya. Dia ada yang kadang-kadang kepingin langsung ketemu saya, ya ayo silakan, ya datang ke Bekasi silakan. Ya. Selama ada waktunya, ada jadwalnya, ya saya layani. Ya. Kalau dari Papua, Dok, sudah melakukan tes Asira tapi belum ketemu Dokter Ali, kepingin ketemu Dokter Ali, silakan. Silakan datang, ya enggak apa-apa. Perjanjian kita datang sesuai disepakati ya kita ketemu ngobrol ya. Enggak ada masalah, kita lakukan lewat tatap muka ya. Dengan catatan semuanya aman ya. Kalau tidak aman ya tidak usah, ya lebih baik lewat WhatsApp ya. Terus ada orang yang nanya kemarin ya, terus saya jawab balik, gak jawab lagi. Orangnya rupanya sakit hati ya, nanya, dokter saya mau telepon. Nah saya nggak mau melayani telepon saat ini ya. Apalagi kalau pasien baru, saya nggak melayani telepon. Ya. Kenapa? Daripada debat omong kosong, tidak ada gunanya ya. Percuma, ya. Saya nggak mau melayani telepon, WA aja. Kalau WA, pasti nanti saya baca, saya jawab. Ya. Daripada telepon, ya, ngapain. Lebih baik nanti kalau ada masalah dari WA itu, saya rasa saya butuh informasi, butuh data, saya yang telepon balik. Ya. Saya yang telepon balik ke Anda, ya, karena saya yang lebih butuh. Ya. Kenapa saya nggak mau ditelepon? Bayangin aja, saya Indonesia Raya nelponin saya ya, nah, kan terganggu ya, jam kerja saya terganggu ya. Saya jadi nggak konsentrasi ngeliatin HP ini siapa yang ngebel, ini siapa yang ngebel ya, saya jadi nggak kerja nanti ya. Nah kalau meninggalkan pesan, nanti pas waktunya ada, saya siap, nah baru saya bisa baca, ya, saya jawab. Dan mohon dimaklumi karena yang masuk itu ratusan ya, dari seluruh Indonesia itu ratusan WA, sehari ratusan WA. Kadang-kadang kalau yang grupnya terlalu aktif, itu enggak kebaca ya. Enggak kebaca. Kalau enggak kebaca, tolong kalau belum dijawab, saya dimention, diingatkan lagi. Ya nanti saya baca. Ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, yang ini sudah selesai. Ya. Tentang konsultasi. Kalau nanti ada pertanyaan, silakan tinggalkan di chat, ya di chat, ya, tinggalkan. Saya mau ngecek dulu sekalian di chatnya sudah ada pertanyaan belum? Ya. Saya cek dulu, ada pertanyaan belum? Itu kurang lebih aturan main. Ya. Oke, saya cek dulu. Kebetulan saya bisa ngecek di sini ya. Panasnya pol, saya nggak jelas maksudnya panasnya pol ini apa ya dari Bu Aska ya. Apa udaranya ya? Palembang cerah, oh berarti udara ya. Udara panas beberapa hari Dok, ini di Mama Valeria ini ya. Oke, Lombok hadir. Lombok hadir belum ini, Mama Fatih. Oh, aku enggak tahu ini nanya malah ya. Oke. Kalimantan Tengah hujan, hadir dan jelas ya. Masih di jalan. Oke, ini masih di jalan ya. Hati-hati ya nyetirnya ya. Waduh. Ini masih pertanyaan orang tua ya. Bu Lucy dari Bogor juga sudah hadir. Ya. Oke.
Saya masih absen dulu. Ini ada yang nanya ya, Dok, 1 soft gel D3 Super sama dengan berapa lama berjemur? Tidak tahu, tidak pernah ngukur. Saya tidak pernah ngukur ya, mohon maaf ya. Jemur berapa jam saya tidak tahu ya. Oke, lucu ya, ada pertanyaan unik ya. Oke. Nanti tanya lagi ya, Dok, itu mataharinya yang jam berapa? Ya, tidak pernah ya. Mohon maaf, saya tidak pernah ngukur yang itu. Bentar ya Bapak Ibu ya, saya cek dulu pertanyaan-pertanyaannya dulu. Ya. Nanti per topik saya akan lihat, jadi silakan Bapak Ibu meninggalkan pertanyaan. Ini Bu Titi. Bu Titi Pujianti. Dok mau tanya, sudah saatnya minum obat cacing, tadi malam sudah saya berikan, apakah suplementasi tetap? Iya, suplementasi tetap jalan, ya, tidak ada masalah, tetap dilakukan seperti biasa. Ya Bu Titi ya.